Nah, jumpa lagi kita di pelajaran kita tentang pembelahan sel atau reproduksi sel. Nah, yang dibahas di sini nanti kita lihat mengenai siklus selnya, amitosis, mitosis maupun meiosis. Nah, kenapa perlu ada pembelahan sel? Seperti kita ketahui bahwa sel-sel dalam tubuh kita ini selalu ada kerusakan sehingga perlu ada penggantian sel-sel ya. Bahkan ada juga sel-sel yang mau membelah atau bertambah jumlahnya ya. Setiap sel itu pasti ada pertambahan jumlah sel dan bagian-bagiannya harus diperbaiki. Nah, disinilah pentingnya ada pembelahan sel. Nah, pada pembelahan sel kali ini kita lihat yang pertama adalah siklus sel. Nah, pada siklus sel ini kita lihat terjadi beberapa proses. Yang pertama kita lihat ada masa interfase ya. Jadi masa interfase di sini itu kita lihat mulai dari G1, S dan G2. Itu masa interfase, artinya masa persiapan istirahat ya. Jadi kalau kita lihat di sini masa persiapannya lebih lama dibandingkan pembelahannya ya secara mitosis. Jadi kalau kita lihat dari sini dia ada sampai 75% ya masa interfase, sementara 25% masa pembelahan. Jadi di sini ada di masa interfase ini kita lihat yang pertama itu adalah bahwa terjadi proses persiapan dan penimbunan energi oleh sel untuk melakukan pembelahan. Nah, yang perlu kamu tahu adalah proses ini memerlukan waktu yang sangat lama dibanding dengan fase mitosisnya. Nah, selama interfase, inti sel atau nukleus dan anak inti sel tampak terlihat jelas, tapi kromosom pada sel malah tidak terlihat karena masih dalam bentuk kromatin. Jadi kromatinnya itu benang-benang halus yang tersusun atas molekul DNA atau RNA dan protein. Maka di bagian luar dari inti sel terdapat sentrosom. Jadi sentrosom ini adalah organel sel yang memiliki fungsi yang mempertahankan jumlah kromosom antara sel induk dan sel anak agar tetap sama selama pembelahan sel. Jadi jika pada sel hewan setiap sentrosom akan mengandung sepasang sentriol yang berbentuk seperti badan silindris kecil. Nah, itu dia ya. Jadi tahap interfase dikelompokkan menjadi 3 tadi ya. Ada G1, kemudian ada atau gap pertama atau growth 1 gitu ya. Kemudian ada fase S atau sintesis. Kemudian ada fase G2 atau gap 2 atau growth 2 ya. Nah, kalau kita yang lihat pertama, fase 1 dinamakan juga dengan fase pertumbuhan dan perkembangan sel ya. Jadi fase 1 itu adalah fase pertumbuhan dan perkembangan sel. Fase ini ditandai dengan berkembangnya sitoplasma. Jadi cairan sel, organel sel serta sintesis bahan-bahan yang akan dipakai melaksanakan fase berikutnya ya. Jadi sebelum memasuki fase S gitu ya. Jadi pada tahap ini sel bertumbuh menjadi lebih besar, beberapa pertumbuhan bagian sel ya, diantaranya nanti ada pembesaran ukuran nukleus, volume sitoplasma, pembentukan DNA, pembentukan enzim untuk replikasi DNA, pembentukan protein, dan pembentukan benang-benang spindle. Nah, itulah kalau G1 ya. Jadi merupakan proses paling lama pada interfase ini, yaitu sekitar 12 sampai 24 jam. Jadi di fase G1 itu pada interfase dibutuhkan waktu sekitar 12 sampai 24 jam. Nah, kemudian yang kedua kita lihat adalah fase S atau sintesis ya. Di sini terjadi replikasi atau duplikasi DNA sebagai materi genetik yang akan diturunkan kepada sel anakan ya. Sehingga nantinya akan dihasilkan 2 salinan DNA. Jadi double helix ya, itulah DNA ya.
Jadi proses replikasi benang kromatin ini membentuk kembaran yang bernama kromatid. Jadi kalau sudah dia berpasangan dikatakan kromatid. Maka kedua kromatid kembar ini terikat pada satu sentromer. Jadi proses sintesis pada tahap ini membutuhkan waktu. Jadi waktunya di sini 6 sampai 8 jam ya. Nah, untuk fase ketiga yaitu fase G2 atau GAP2 ya. Growth 2. Jadi replikasi DNA telah rampung. Ada peningkatan sintesis protein sebagai tahap akhir persiapan sel untuk melakukan pembelahan ya. Jadi pada tahap pertumbuhan sekunder, organel-organel sel pada juga RNA terbentuk, maka tahapan ini membutuhkan waktu sekitar 3 sampai 4 jam. Di sini 3 sampai 4 jam dan merupakan proses terakhir sebelum sel benar-benar siap untuk membelah. Jadi di sini membuat artinya memeriksa ya sebelum memasuki masa pembelahan mitosis di sini. Ya, itulah dikatakan G2 atau GAP2. Jadi kromatin pada siklus sel itu nantinya DNA rantai ganda, jadi sudah siap. Artinya DNA rantai sudah ganda, kromatin itu untayan rantai tunggal beserta protein histon, kromatin pada interfase, kemudian kromatin pada selama profase, kromosom pada metafase. Jadi pada akhir interfase satu sel telah memiliki satu nukleus dengan 2 nukleolus. Nah, itulah dia nanti untuk persiapan mau membelah ya. Maka disinilah kita lihat yang setelah itu semuanya siap ya, maka terjadilah pembelahan atau mitosis. Maka sel siap untuk membelah yaitu profase. Ini dia pembelahannya, tahapannya. Profase, prometafase, metafase, anafase, telofase, dan sitokinesis. Nah, inilah berulanglah kembali nanti siklusnya. Nanti begitulah seterusnya mengenai siklus sel di sini. Ini terjadi pada sel-sel tubuh ya. Itu karena di sini pembelahannya secara mitosis. Nah, untuk selanjutnya kita lihat bahwa reproduksi sel atau pembelahan sel itu ada 3 ya. Ada yang pertama amitosis, yang kedua mitosis, yang ketiga meiosis. Nah, yang pertama kita lihat adalah amitosis. Nah, amitosis ini adalah pembelahan secara langsung. Ini terjadi pada bakteri, di mana di sini yang pertama kita lihat kita ini secara langsung artinya membelah 2 menjadi 2 bagian yang sama ya. Membelah 2 intinya menjadi bagian 2 yang sama. Nah, di sini kromosom bakteri menempel pada membran plasma ya. Sini dia menempel. Ya, kemudian nantinya bagian DNA kromosom yang menempel mengalami replikasi selama sel tumbuh hingga seluruh DNA kromosom selesai bereplikasi. Nah, kemudian yang ketiga sel mulai membelah dan yang keempat terbentuklah 2 sel anakan yang sama dengan induknya. Nah, inilah yang dikatakan secara langsung ya, pembelahan secara langsung. Kemudian yang kedua adalah mitosis. Nah, pembelahan sel secara mitosis ini terjadi pada sel-sel tubuh atau somatis ya. Jadi di sini juga terjadi seperti di sini ada interfase itu masa istirahat tadi ya, di mana terjadi G1, kemudian mensintesis, kemudian ada persiapan untuk memulai pembelahan. Maka dimulailah pembelahan yaitu profase, prometafase, metafase, anafase, dan telofase. Hingga terbentuk nanti 2 individu di sini ya, dua induk yang persis sama dengan induknya. Nah, kemudian dikatakan di sini pembelahan sel secara mitosis boleh kita lihat tahapannya. Yang pertama adalah profase. Nah, di sini membran inti mulai rusak menjadi bagian kecil ya. Ini nanti mengecil. Jadi di sini intinya saja di sini kita lihat bahwa membran inti akan mulai hilang. Ya, membran intinya ini. Ya. Kemudian benang-benang kromatin akan memadat jadi kromosom. Jadi benang-benang kromatin memadat menjadi kromosom. Ini kromosom ya. Kemudian untuk tahap berikutnya itu tahap apa yang dikatakan prometafase. Jadi membran nukleus itu sudah pecah, tidak ada lagi ya. Ini membrannya sudah hilang, membran inti.
Kemudian kita lihat menjadi kromosom di dalam membentuk protein, ya. Nantinya benang-benang spindel menjadi seperti ini, kinetokor, ya. Kinetokor ada gelendong-gelendong di sini untuk menahan, ya, sebagai penahan dari kromosom. Kemudian yang ketiga yaitu masa metafase. Jadi meta itu artinya di tengah. Jadi kromosom berada di bagian tengah tersusun rapi, ya, bagian ekuator. Ya, ini dia. Dan yang keempat dikata anafase. Jadi anafase itu di mana kromatid, jadi pasangan-pasangan kromosom tadi akan berpisah. Jadi memisah menuju kutub yang berlawanan, ya. Memisah dia ini, dan akhirnya nanti akan menjadi telofase, itu di mana membran inti mulai kembali bergabung dan membagi dua bagian, terbentuklah dua sel anakan yang diploid, ya, diploid. Dan kemudian kita lihat yang berikutnya yaitu tentang meiosis, ya. Jadi tadi kalau mitosis itu terjadi pada sel-sel tubuh atau somatis. Nah, sekarang kita lihat terjadi juga ada pembelahan meiosis. Nah, pembelahan meiosis atau pembelahan pada pembentukan sel kelamin, ya. Jadi pembelahan meiosis ini, ya, terjadi di sel-sel kelamin atau di gonad, ya. Ini terjadi ada dua pembelahan tahap. Ini meiosis 1, ada meiosis 2. Jadi tetap fase-fasenya sama, cuman pembelahannya caranya yang berbeda. Jadi kalau di sini meiosis 1 tetap dia ada profase 1, metafase 1, dan anafase 1 serta telofase 1. Meiosis 2 berlanjut setelah telofase 1 maka berlanjut lagi ini menjadi profase 2, metafase 2, anafase 2 sampai telofase 2 hingga membentuk 4 sel anakan. Nah, di sini kita lihat profase tahap meiosis 1. Yang pertama tadi adalah profase 1, terjadi proses di sini ada proses leptoten, ya. Kemudian ada masa dikatakan proses zigoten, kemudian ada masa pakiten, dan ada juga masa diploten dan diakinesis. Nah, kalau kita lihat di sini leptoten itu adalah tahapan penggandaan kromosom menjadi kromatid kembar, ya, atau sister. Jadi namun tetapi di dalam pengamatan mikroskop tersebut bentuknya ini masih seperti benang-benang tipis. Maaf, ya. Nah, lebih singkatnya pada tahapan ini akan terlihat benang-benang halus. Nah, kemudian mulailah di sini terbentuk kromosom, itu di leptoten, ya. Sementara di zygonema itu tahapan terjadi tiap kromosom homolog itu berpasangan dan membentuk struktur bivalen yang dinamakan dengan sinapsis. Jadi tiap-tiap kromosom tersebut mengalami penggandaan menjadi dua kromatid kembar yang mana tiap bivalennya terdapat 4 kromatid kembar, ya. Jadi kompleks 4 kromatid ini disebut dengan sebutan tetrad. Jadi lebih singkatnya tahapannya terjadi pada pembentukan kembaran kromosom, dan kromosom homolog yang berpasangan disebut dengan bivalen, ya. Nah, sedangkan untuk peristiwa berpasangannya antar kromosom homolog disebut dengan sinapsis. Kemudian kalau dikatakan paiketem, ya, paikinema atau pakiten, ini merupakan satu tahapan suatu penampakan yang visual, ya. Penampakannya struktur tetrad. Jadi ini sudah terjadi pindah silang atau crossing over.
Jadi suatu pertukaran materi genetik ya antara kromatid paternal dengan kromatid maternal. Nah, lebih singkatnya pada tahap ini geminus atau kembaran kromosom tersebut terbentuk dengan secara sempurna. Sedangkan diplonema ya merupakan tahapan terjadinya penampakan dengan secara visual tempat terjadinya pindah silang yang disebut dengan kiasma ya. Nah, di sini pada diplonema kromosom membelah membujur sehingga tiap kelompok sinapsis berbentuk 4. Kemudian pasangan kromosom homolog memisahkan diri ya. Sedangkan diakinesis, nah di sini terjadi suatu perpindahan kiasma yakni bergeser ke ujung kromosom. Maka tiap kromatid anggota tetra tersebut akan semakin pendek atau menebal ya. Nah, itu dia profase di sini ya. Sementara kalau dia metafase itu kromosom homolog mulai tersusun rapi di bagian ekuator. Dan untuk anafase 1 kromosom bergerak ke kutub berlawanan ya. Jadi kromosomnya pasangan kromosom memisah secara bebas dan menuju kutub yang berlawanan. Sementara yang ini adalah fase 1 di mana membran sel mengalami sitokinesis membentuk 2 sel anakan. Nah, kemudian berlanjut lagi untuk meiosis kedua. Nah, sama di sini kita lihat bahwa terjadi profase 2, itu nukleus membran inti mulai menghilang dan kromatid mulai menebal. Yang berikutnya bahwa metafase 2, sentromer yang memiliki 2 kinetochor menempel ya pada bagian benang yang berhubungan sentromer di kutub yang berlawanan. Ya, kemudian yang berikutnya anafase 2 di mana sentromer tidak lagi dilindungi hingga kromatid bersaudara atau kromosom berpisah ke kutub yang berlawanan. Dan kemudian terbentuklah di sini pada telofase 2 kromosom mulai berkondensasi dan benang-benang spindel mulai terurai, membran inti mulai terbentuk hingga pembentukan 4 sel anakan yang haploid. Jadi 1, 2, 3, 4. Nah, itulah dengan meiosis 1 dengan meiosis 2. Nah, di sini perbedaan mitosis dan meiosis kita lihat. Mitosis ini ada terjadi semua sel tubuh pada sel tubuh ya atau autosom ya. Sementara kalau dia meiosis terjadi pada sel gonad ya pada saat pembentukan gamet. Kalau ini terjadi semua pada sel tubuh atau autosom yang sedang memperbanyak diri. Yang kedua, kalau mitosis itu hanya terdapat pada satu tahap pembelahan, sementara meiosis 2 tahap pembelahan. Kemudian yang ketiga, di sini tidak terdapat pasangan kromosom yang homolog. Ya, yang terpisah adalah kromatid. Jadi kromatid yang bergerak menuju kutub yang berbeda. Sedangkan di meiosis terdapat pasangan kromosom yang homolog pada meiosis 1 ya. Kemudian setiap anggota pasangan kromosom akan bermigrasi menuju kutub yang berbeda pada meiosis 2. Jadi baru terjadilah pemisahan kromatid seperti mitosis. Yang keempat, tidak terjadi pertukaran segmen kromosom. Di sini pada meiosis terjadi pindah silang antara kromosom homolog yang berpasangan. Nah, kemudian mitosis, sel baru yang dihasilkan dari suatu mitosis akan mempunyai struktur genetik yang sama dengan sel awal. Sementara pada meiosis, sel yang dihasilkan melalui proses meiosis akan mempunyai jumlah kromosom separuh dari sel semula. Nah, kemudian yang keenam, hasil akhir dari pembelahan satu sel adalah 2 sel baru yang sama. Sementara di sini hasil akhir dari pembelahan satu sel adalah 4 sel baru yang mempunyai jumlah kromosom separuh dari sel induk. Jadi yang haploid ya. Nah, itulah dia perbedaan mitosis dengan meiosis. Nah, di sini boleh kita lihat antara meiosis dan mitosis terjadi pada proses pertama spermatogenesis, pembentukan sperma ya pada laki-laki. Ini terjadi pada testis ya.
Nah, kalau kita lihat di sini bahwa di sini terjadilah masa mitosis dan yang ini meiosis 1 dan meiosis 2 ya. Jadi di sini kita lihat pada meiosis pada pertama ini ya, ini spermatogonium berkembang menjadi sel spermatosit primer yang mengalami mitosis. Jadi dia akan berubah menjadi spermatosit primer. Kemudian yang kedua nanti di mana sel spermatosit primer ini akan menghasilkan spermatosit sekunder. Jadi di sini sudah mulai mengalami meiosis 1 ya. Kemudian yang ketiga spermatosit primer sekunder nih, spermatosit sekunder mengalami meiosis 1 di sini akan menghasilkan spermatid ya. Spermatid di sini dia. Jadi ini adalah mengalami meiosis kedua. Meiosis kedua ya, pematangan. Disinilah pematangan. Nah, kemudian yang keempat sudah terbentuk sperma yang masak, artinya yang siap untuk membuahi. Ini sperma yang siap untuk membuahi. Jadi nanti akan selalu banyak ya. Nah, itulah kalau pada pembentukan sel sperma pada laki-laki. Nah, untuk yang perempuan ada proses oogenesis, sama juga ini mengalami mitosis, pembelahan mitosis, dan di sini mengalami meiosis. Ya, pada saat pematangan mengalami meiosis. Jadi siklus menstruasi di sini ya pada wanita. Nah, kita lihat di sini bahwa oogonia di sini ya, oogonium membelah menjadi secara mitosis ya, menjadi oosit primer. Jadi nanti oosit primer akan membelah secara meiosis pertama, di sini membentuk oosit sekunder ya. Kemudian yang ketiga nanti di sini proses oosit primer sekunder nanti akan membelah secara meiosis, yaitu meiosis kedua menghasilkan ootit di sini ya, yang siap mau di sini pematangan, pemasakan ya. Yang keempat, ya artinya sudah proses ootit, artinya sudah mulai siap untuk dibuahi. Ini sudah terbentuk nanti ada sel telur yang ovum yang siap digunakan atau dibuahi. Kalau yang ini bipolar ini luruh ini hancur ya, tidak bisa dipakai karena dia akan polar ya. Artinya dia akan hilang. Sementara ini sel telur inilah yang akan dibuahi oleh sel sperma yang siap, yang sudah matang. Nah, inilah ya untuk wanita. Jadi proses oogenesis ada mitosis dengan meiosis. Nah, kemudian kita lihat perbedaannya spermatogenesis dengan oogenesis. Jadi perbedaannya tempat, hasil, proses, ukuran, waktu, dan jumlah produk ya. Nah, di sini kita lihat bahwa spermatogenesis dan oogenesis bahwa tempatnya sperma itu spermatogenesis di tubulus atau dalam testis, sedangkan oogenesis di ovarium ya pada wanita. Di hasilnya kalau spermatogenesis 4 sel fungsional yaitu sperma dalam bentuk N haploid dan oogenesis sel fungsional yaitu ovum. Ini ovum ya, atau N, dan 3 sel non-fungsional badan polar atau N. Jadi di sini ada satu saja yang bisa dibuahi, yang terpakai ya. Sementara kalau ini laki-laki semua. Kemudian perbedaannya, proses ini terjadi spermatogenesis terjadi terus-menerus, artinya selama hidup ya. Jadi pada laki-laki spermatogenesis tetap ada, artinya pembentukan sperma tetap ada. Biarpun dia umurnya sampai 100 tahun tetap bisa menghasilkan sperma. Tetapi pada wanita, oogenesis itu memiliki periode istirahat yang paling panjang. Artinya ada masa monopause. Jadi monopause itu kira-kira misalnya ada orang 45 sampai 50 tahun. Bahkan ada sampai 55 tahun. Jadi kalau sudah monopause nggak bisa lagi menghasilkan sel telur. Tidak mengalami oogenesis lagi. Kemudian ukurannya. Kalau spermatogenesis sama. Kalau yang wanita berbeda. Jadi ovum yang berukuran lebih besar. Artinya ovum yang siap untuk dibuahi itu agak lebih besar dibandingkan yang 3 lagi yang polar ya.
Kemudian perbedaan yang berikutnya ada waktu. Jadi kalau dia spermatogenesis itulah tadi ya, bahwa laki-laki itu pada masa puber dan sampai, jadi dia mulai pubertas sampai selama hidup. Jadi kalau wanita itu sudah terbentuk, sudah ada sel telurnya mulai pralahir, pasca lahir, kemudian kematangannya pada pasca pubertas hingga menopause. Jadi setelah menopause nggak ada lagi sel telur. Nah, kemudian perbedaan berikutnya ada jumlah produk. Itu pada laki-laki menghasilkan ratusan juta sperma. Ya, sekali mengeluarkan ada ratusan juta sperma, sementara oogenesis jadi hanya menghasilkan satu ovum. Ya. Tapi di sini satu sperma lah yang membuahi satu sel telur. Biarpun ini ratusan juta yang dikeluarkan, hanya satu yang bisa siap untuk membuahi satu sel telur. Nah, demikianlah perbedaan antara spermatogenesis dengan oogenesis ya. Nah, demikianlah nak mengenai apa yang dikatakan tentang reproduksi sel atau pembelahan sel.